wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ciwi Squad kelas B izin memperkenalkan diri. Saya Berna Gita Wahyu Setiabudi dengan NIM 225333588 sebagai pemateri pertama. Saya Nanda Siska Setio Putri dengan NIM 225333577 sebagai pemateri 2. Saya Rizka Isma Bujana dengan NIM 225333572 sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gerbang logika dan juga kernel map. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berna Gita Wahyu Setiabudi dengan NIM 225333588 akan sedikit menerangkan tentang gerbang logika. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang gerbang logika dan kernel map. Namun sebelum itu saya sebagai pemateri gerbang logika. Di sini terdapat pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah blok pembangun sistem digital yang secara fungsi dasar digunakan dalam melakukan operasi logika dengan bertindak sebagai saklar. Ya, fungsi gerbang logika itu ada input dan juga output. Jadi gerbang logika itu sebagai pengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output logis. Setelah itu ada juga beberapa jenis gerbang logika dasar. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar. Ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOT. Ya, saya hanya akan menjelaskan beberapa jenis tentang gerbang logika dasar. Sebelum itu, tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input yang menghasilkan output disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat diimbangkan dengan true dan false atau bisa disimbolkan dengan 1 dan 0. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang jenis gerbang logika yang pertama, yaitu gerbang AND. Memerlukan dua input menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Seperti pada gambar yang berada di layar monitor ini, ketika 0, bilangan biner 0 bertemu dengan 0, maka hasilnya 0. Dia akan menghasilkan bilangan biner 1 ketika kedua inputnya itu memiliki bilangan biner 1. Selain itu, dia akan menghasilkan outputan 0. Setelah itu, saya akan menerangkan gerbang logika yang kedua, yaitu OR. Memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Jadi di sini berkebalikan dengan gerbang logika yang AND tadi. Ketika dua inputnya memiliki bilangan biner 0, maka dia akan menghasilkan 0. Selain itu, dia akan menghasilkan bilangan biner 1. Selanjutnya, gerbang logika yang ketiga, yaitu NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi ketika ada input yang masuk berupa nilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan ketika inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Seperti itu. Dan selanjutnya gerbang logika yang keempat, yaitu gerbang NAND. Dan gerbang-gerbang selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Siska Setio Putri, NIM 225333577. Saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu jenis-jenis gerbang logika. Yang keempat, jenis gerbang logika
NaN. Gerbang NaN ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Karena gerbang N terdapat gambar NOT, maka menghasilkan NaN. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NaN ini adalah kebalikan dari gerbang N. Ketika input A 0 dan input B 0, maka outputnya akan menghasilkan 1. Selanjutnya jenis gerbang logika yang kelima, yaitu gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Ketika inputnya A 0 dan B-nya 0, maka outputnya akan menghasilkan 1. Jenis yang keenam yaitu gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalkan input A1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan binar 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan binar 0. Ketika A-nya 0, B-nya 0 kan sama, akan menghasilkan output 0. Dan ketika input A sama B-nya berbeda, 1, 0, maka akan menghasilkan 1. Yang terakhir ke gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalkan input A1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan binar 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output bilangan binar 1. Jadi ketika input A, B 0, 0, maka akan menghasilkan outputnya 1. Dan ketika inputnya A, B 1, 0, maka akan menghasilkan 0. Sekian materi gerbang logika dari saya. Selanjutnya untuk materi kimak akan disampaikan oleh materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ismatujana, NIM 225-33572. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok ini ingin menjelaskan dan menyampaikan tentang materi Carnot Map atau yang disebut juga dengan KIMAP. Nah, untuk pengertiannya sendiri, KIMAP merupakan suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Nah, pada KIMAP ini terdiri dari kotak-kotak yang jumlah variabelnya dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Nah, Carnot atau KIMAP ini salah satu metode yang paling mudah digunakan untuk penyederhanaan rangkaian logika. Nah, peta KIMAP atau Carnot ini dapat diartikan juga sebagai penyediaan fungsi boolean yang paling sederhana. Nah, pada layar laptop dapat dilihat ada gerbang logika yang menjelaskan minterm dan gerbang logika yang menjelaskan tentang maxterm. Nah, untuk pengertian maxterm ini sendiri yaitu merupakan perkalian atau pemberian logika n kepada beberapa variabel untuk persamaannya sendiri, yaitu f sama dengan a dikali b. Nah, di dalam proses maxterm ini ada yang namanya proses yaitu sort. Ini proses sortnya. Nah, sedangkan untuk maxterm sendiri yaitu merupakan penjumlahan atau pemberian logika OR kepada beberapa variabel. Di dalamnya terdapat proses yang disebut juga dengan post. Ini termasuk proses postnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari minterm dan maxterm. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang langkah penyelesaian dalam KIMAP. Untuk langkah penyelesaiannya ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, membuat peta KIMAP tersebut. Selanjutnya, langkah kedua yaitu isi kotak pada KIMAP dengan yang pertama, dengan syarat logika 1 untuk permasalahan yang ada. Selanjutnya untuk logika 0 untuk permasalahan yang tidak ada. Nah, langkah ketiga yaitu kelompokan yang berlogika 1 yang berdekatan menurut aturan 2 pangkat n yang diterima, yang dimana
N ini adalah jumlah angka logika 1. Untuk aturan N ini sendiri yaitu N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan sebagainya. Itu di sini dapat dilihat bahwa hasil dari 2 pangkat 4 itu yaitu 16. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu yang keempat, logika 1 pada sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan. Nah, logika 1 pada bagian atas dapat digabung dengan bagian bawah. Selanjutnya yang kelima yaitu buat fungsi baru pada setiap kelompoknya. Nah, langkah keenam yaitu hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan mengorkan fungsi pada tiap kelompoknya. Saya sebagai pemateri pertama akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga yaitu konsep pengubah. Di sini ada beberapa konsep, yaitu ada 3 konsep yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu konsep dengan 2 pengubah. Di sini dapat dilihat, di tabel ini dapat dilihat bahwa terdapat X, Y, M0, M1, M2, M3 dan juga terdapat key-map-nya. Dalam tabel berikut terdapat tabel kebenaran yang berisi tentang bilangan biner 0 dan 1. Fungsi sebenarnya dari key-map yaitu untuk mempermudah atau memudahkan kita untuk mengetahui hasil yang akan diberikan di akhir. Untuk yang pertama kita lihat bahwa X0, M0, XY, Y0, M0 terdapat peta key-map. Di sini ada XY 01, 01 dan terdapat M0, M1, M2, M3. Fungsi kenapa ditulis di sini karena kita akan mengetahui untuk menyederhanakannya bahwa M0 di sini kita ketahui bahwa X0, Y0. Di sini kita bacanya seperti M0 yaitu 0, X0, Y0, M1, X0, Y1, M2, X1, Y0, M3, X1, Y1. Dan juga dapat dilihat di sini adalah hasil dari peta key-map-nya tadi bahwa X, Y, X0, Y0 merupakan M0 menghasilkan bilangan biner 0 dan X1, Y0 menghasilkan bilangan biner 0 dan X0, Y1 menghasilkan bilangan biner 1, X1, Y1 menghasilkan bilangan biner 1. Untuk peta key-map dengan 3 pengubah dan 4 pengubah caranya sama, namun kita membedakannya di variabelnya. Jika kita mengerjakan dengan 3 pengubah, maka variabelnya terdapat 3 yaitu X, Y, Z. Dan ketika kita mengerjakan dengan 4 pengubah, maka variabelnya terdapat 4 yaitu W, X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis key-map. Yang pertama yaitu pasangan 2 buah angka 1 yang sejajar. Nah, jika diketahui F sama dengan Wx YZ plus Wx YZ komplement, dapat dihasilkan hasil sederhana yaitu menjadi Wxy. Nah, untuk selanjutnya jenis yang kedua ada kuat. Kuat ini yaitu 4 buah angka 1 yang sejajar. Untuk penjelasannya saya akan jelaskan pada contoh soal nanti. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu oktet. Untuk oktet ini 8 buah angka 1 yang sejajar. Untuk penjelasannya saya akan jelaskan pada contoh soal nantinya. Nah, untuk materi terakhir tentang key-map ini yaitu syarat menentukan peta key-map. Nah, untuk syarat menentukan peta key-map ini yaitu cari yang saling sejajar dan segaris. Nah, pada layar laptop telah dijelaskan. Nah, itulah materi tentang key-map. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang contoh penyelesaian soal pada key-map dan gerbang logika. Pada contoh soal gerbang logika
jika ini ada input A dan input B, dalam rangkaian tersebut mengeluarkan output yang menghasilkan Z, di mana pada gambar tersebut terdapat gambar gerbang NOT, gerbang NAND, dan gerbang OR. Jadi, hasil output dari rangkaian tersebut yaitu A, OR B, N komplement A, dan dapat diberikan tabel kebenarannya seperti berikut. Terima kasih.